Baik, tokoh spiritual kita sedang melakukan yaitu sebuah penarikan benda seperti ini ya, karena sudah diberi izin dan diberi minta seperti itu ya. Tayangan ini akan mengajak pikiran Anda berfantasi di dalam dunia horor. Dan tayangan ini akan mengajak Anda mengeksplor dan menelusuri tempat yang dikatakan angker, menuai cerita dan mitos mistis di dalam. Jangan pernah menonton tayangan ini sendirian, karena makhluk tak kasat mata yang ada di samping Anda. Untuk itu, terus ikuti channel kami bersama Ceruni Tapakan hanya di Explore Kegelapan. Om Swastiastu, Om Namastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami dari tim Explore Kegelapan sedang berada di desa Tigoase. Iya. Banjarmasin, Dusun Gunung Anyar. Dusun Gunung Anyar. Gunung Anyar. Yang dulunya itu namanya Tle. Iya, pada waktu Gestapo itu baru berubah namanya. Oke. Gunung Anyar. Ya. Baik, jadi saya dan tim dan warga masyarakat sini sedang berkumpul, dan terutama untuk Kak ya. Kak bisa mungkin perkenalkan nama Kak itu yang aslinya ya? Nama aslinya saya itu Nyamanirte. Lahir pada tahun 21 bulan 9 42. Jadi Kak ini adalah tokoh dari masyarakat desa adat Tigoase nih. Nah, beliau di samping saya akan menceritakan tentang kisah-kisah kesakralan tempat ini, Kak nggih. Iya. Dan beliau sempat juga merasakan seperti aura-aura mistis di sini, Kak nggih. Iya. Oke. Ya, mungkin Kak bisa diceritakan kesakralan tempat di sini seperti apa dan apa saja yang pernah dilihat, begitu Kak? Ya, Silakan. Yang saya pernah lihat situasi di sini pada waktu malam hari, kadang-kadang di sebelah barat rumah saya itu kan ada sungai, sungai, ada jalan tembus ke desa Tigoase. Kira-kira malamnya itu jam 1 malam atau jam 2 malam, kadang-kadang ada kendaraan sepertinya lewat mengarah ke timur, tetapi sampai di sebelah barat rumah saya itu ada sungai. Tiba-tiba suara itu tidak ada kedengaran lagi, atau sinar lampu itu tidak ada lagi. Cuma saya tahu itu entah berapa kali itu. Mungkin yang saya pernah temui itu 3 kali. Suara yang lewat tuh seperti kendaraan tuh kadang-kadang sering saya dengar di sebelah rumah saya tuh gitu. Kalau untuk sesosok makhluk astral di sini,
apa pernah dilihat dari Kak sendiri? Waktu dulu pernah cucu saya itu sore hari dia mau pulang dari bekerja itu di sebelah barat rumah saya itu pada jembatan itu dia ketemu apa namanya itu kera, tapi dia bawa gergaji itu digetak keranya itu nggak mau bergeser, maka dia timbul ketakutan, maka saya sendiri dicari untuk mengantarkan dia pulang. Saya antarkan dia pulang, kera itu sudah tidak ada di sana. Saya perkirakan itu bukannya kera asli. Kalau kera asli mungkin sama orang sudah membawa alat senjata itu, mungkin kera itu sudah nggak berani, pasti dia lari karena dia tetap begitu nongol, nggak mau bergeser gitu. Saya pikir pandang itu bukannya kera asli mungkin. Nah, kalau kepercayaan di sini setan gitu ya. Ya, jadi seperti itu pangkerannya Kak. Iya, ya itu ya pengalaman saya di sini. Ya, dan menurut dari informasi Pak Mangkumayun ya, Iya. Kak itu dulu sempat tidur katanya di kuburan ya. Pernah pada waktu anak saya itu meninggal, anak saya itu nomor berapa ya? Paling kedut itu, paling komang itu ya. meninggal. Dia menderita penyakit apa namanya itu leper. Ya. Pernah saya ajak di rumah sakit, entah berapa hari di sana, mungkin sudah 2 minggu. Jadi pihak rumah sakit tidak bisa menolong, maka anak saya itu meninggal. Karena saya sayang sama anak itu yang meninggal. Kalau seperti di sini, kalau sudah penguburan itu sama sekali orang itu tidak berani kembali ke tempat kuburan itu, karena saya sedih sama anak. Tidak berani atau tidak boleh Kak? Mungkin waktu dulu itu mungkin karena tidak berani. Iya. Mungkin ada beberapa orang itu pernah mencoba, tapi sebagian besar lari dari tempat kuburan itu, tidak terasa dia larinya itu tiba-tiba sudah sampai di rumahnya gitu. Jadi tidak berani lagi ada yang mau mencoba. Cuma saya di sini, di kuburan sini, dan itu entah berapa lamanya, kira-kira hampir 2 tahun itu Pak. Ya, 2 Kadang asal setiap saya ingat kepada anak itu, rasanya saya dipanggil, disuruhnya menjenguk ke sana, saya lari dah, biar malam, biar jam berapa itu enggak hitung jam, saya ke sana ke kuburan itu. Langsung tidur di sana Kak? Ya, nyapu, bersih-bersih. Kalau sini biasanya kalau sudah menguburkan itu sama sekali tidak ada berani dekat. Saya itu menyapu sekeliling sekitar kuburan itu. Seperti di sini Pegumuk namanya ya. Pegumuk yang itu kita jarak 1 meter itu keliling, udah nyapu gitulah. Termenung udah membayangkan anak itu, mendoakan anak itu bagaimana supaya dapat tempat yang baik. Ya itu. Ya, baik. Tapi tidak menentu harinya itu. Kadang-kadang pagi ingat, pagi pergi, biar malam pergi ke kuburan itu. Tapi tidak pernah ketemu apa-apa itu, tidak pernah. Jadi baik pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kesakralan di desa Tigawase ini sangat sakral ya. Jadi mungkin dari channel ataupun channel YouTube lainnya belum sempat kesini dia. Belum ada ya. Ya, belum ada. Jadi
kami dari tim Explore Kegelapan berterima kasih banyak karena sudah dipersilahkan dan diberi izin untuk mengeksplor di tempat ini. Ya, jadi tempatnya di lokasi ini tidak jauh Kang Nggih. Sebelah dike Kang Nggih, kuburannya Kang Nggih. Kuburnya kira-kira Ya, berapa, dari 300 meter lah 300 dari meter. kuburan Ya. ada di sini, tapi nyebrang sungai itu, Udah sungai. nyebrang sungai. Eh, Kalau melemparkan batu bisa sampai ke kuburan, ya. wilayah kuburan. Ya, jadi tempat yang kami explore adalah sebuah apa namanya Kak? Telaga ya, Jaga. telaga yang di bawah kuburannya itu ya. Nah, Sebelahnya kalau ya? istilah sini tibu namanya, nak telaga sih. Tibu. Tibu. Yang maksudnya yang tibu giling. Tibu. Tibu. Kalau di sana kan telaga ya. Iya, kalau Oh, kalau istilah tempat saya sini telaga tibu, namanya. ya. Karena di tengah-tengah sungai itu ada bundaran seperti kolam renang terdiri dari batu saja, be. ya, Pinggir-pinggirnya itu batu, itu dipakai tempat mandi. ya. Langsung diameternya kira-kira ada 2,5 meter. 2,5 meter. 2,5 meter diameternya, di 2,5 Di meter. balik cerita itu masyarakat setempat sini juga menceritakan bahwa di tempat itu ada penunggunya begitu. Ya, Apakah menurut benar? kepercayaan di sini dan sini mungkin ada yang ini dibilang angker ya, kalau istilah di sini pingit ya katanya. Pingit, ya. Ya kalau bahasa sini pingit. Kalau bahasa Indonesia itu Ya, kurang angker. tahu angker ya. Nah, Sering-sering juga ada orang ambil air di sana, kepake selang, ya, jadi dia sering-sering begitu maturan, kalau seperti istilah sini maturan guling itu, maturan guling banyaknya. Ya. Jadi kan kepercayaannya bahwa ada yang memiliki itu tempat itu. Pak itu. Ya. Apakah di sana ada istilahnya penunggunya? Mungkin Kak bisa ceritakan. Mungkin kepercayaan sini mungkin ada itu, karena sampai ada orang maturan itu kan berarti kepercayaannya bahwa ada yang sana yang menunggu di sana. Ya. Ada orang maturan pakai canang sari, kadang-kadang pakai apa namanya maturan guling itu. Dari cerita Pak Mayun juga. Ya. Nah, di sana tadi sore kan saya sempat ke sana mengecek ke lokasi. Di sana juga terdapat sebuah yang ceritakan Kak tadi ya, sebuah anggap ya kali ya seperti Iya, itu ya. kali. Jadi Pak Mayun bilang tadi di sana ada sebuah apa namanya penunggunya itu siapa namanya, kaki giling ya. Iya. Ya. Kaki mungkin istilah dulu tuh kaki giling mungkin. Ya, perwujudannya itu seperti apa, Kak? Penghuni sana. Ya, Kalau penghuni sana saya enggak tahu. ya. Enggak tahu. Enggak pernah ketemu ya. Enggak pernah. Enggak pernah memimpikan juga, enggak pernah ada di sana itu, enggak pernah. Cuma katanya itu tempat itu angker, cuma begitu ya. Ya. Cuma keramat di tempat itu ya. Bisa dibilang di sini keramat ya, tempat itu. Sangat-sangat keramat, Kang. Iya, iya. Baik, tadi kami dari tim Explore Kegelapan sudah sempat ke sana cek, dan nanti untuk lebih jelasnya kita akan kembali ke sana, Kak, Iya. untuk melakukan
kamera atau menempatkan kamera di sana Kak nggih. Jadi kita akan langsung nanti ke sana membuktikan Kak nggih. Jadi saya menceritakan kepada Bapak apa yang saya ketemui. Saya tidak mau melebihi dan Iya, atau mengurangi bagaimana? tidak berani. Iya. Kalau saya di tempat itu, di Bulakan itu, pernah ketemu apa itu, saya tidak pernah. Tidak pernah. Seperti ya, orang Mitos ya. gaibnya itu tidak pernah. Semua orang biasa itu sering. Iya. Baik, jadi begitulah cerita dari Kak, dari tokoh masyarakat Desa Adat Tigawase ya. Ya, baik Kak, dari cerita tadi dan saya sempat lihat juga Kak di sini sebagai pengrajin apa niki Kak? Dulu anyaman bambu, sokasi, dulu pernah polpen, kap lampu, Ya. apa namanya itu lagi, tempat-tempat foto, janur. Ya. Tapi barangnya sudah tidak ada, barang-barangnya. Sudah dijual nih? Udah ada dijual, ada yang sudah rusak Ya. dulu ya. Ya, jadi Saya pernah juga juara 2, pernah lomba bakul itu, juara 1, biotekis juara 1 pernah, lomba kap lampu juga pernah juara 1 di provinsi. ya. Jadi seperti itulah penuturan dari tokoh masyarakat Adat Tigawase. Mungkin dari penuturan Kak di sini juga kita juga meliput dari kesenian Kak sendiri ya, seperti membuat anyaman ini. Kami dari tim Explore Kegelapan mendoakan mungkin agar lancar ya, dari penjualan seperti Kak itu ya. Nah, untuk daripada itu kami dari tim Explore Kegelapan akan melakukan pengeksploran ke TKP sekarang Kang ya. Ya, jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap ikuti di channel kami hanya di Explore Kegelapan. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim Explore 8 sudah berada di tempat Lokasi situasi ya. ya, di Desa Tigawase, Banjar Dinas Dangin Pura. Kami sudah berdiri dan kami akan melakukan penelusuran laporan di tempat yang dikatakan sangat angker Ya, yang menuai mitos-mitos ya, yang seram. mitos-mitos yang ada di sini. Di belakang kami yaitu ada sebuah kuburan tempat kami tadi yang ekspor, dan di belakang kami ada sebuah lagu Ya. Ini kita akan melakukan pengeksploran. Nah, untuk itu kami dari tim Explore Kegelapan lalu didampingi tokoh spiritual kita sudah kita apakan. Om Swastiastu, selamat malam Bro. Om Swastiastu, selamat malam. Jadi kita akan melakukan Explore. pengeksploran ya. Dan sebelum kita akan melakukan pengeksploran, kita juga didampingi dari masyarakat tempat sini, yaitu narasumber ya, Warga setempat. yang mungkin beliau akan ceritakan juga keangkeran tempat ini ya. Mungkin kita bisa panggil Deh. Baik,
Jadi mungkin bisa perkenalkan namanya. Ya, Sebelumnya terima kasih banyak ya Bung Sesuatu. Terima kasih sudah datang nih dari teman-teman Esport 8. Perkenalkan, nama saya Gede Deva. Saya warga dari Banjar Dinas Gunung Anyar, Desa Tigoase. Ya, mungkin itu saja. Asli emang warga sini. Mungkin Bu Gede Ya. mungkin bisa menceritakan tempat ini seperti apa, karena di sini dibilang sangat keren. Mungkin Bu Gede bisa menceritakan fenomena apa saja yang pernah dirasakan atau dilihat. Baik, kalau dari saya pribadi, saya belum pernah sih mengalami fenomena-fenomena aneh di sekitar sini kan gitu. Nah, memang saya jarang lewat sini. Bukannya gimana, saya juga untuk akses saya jalan nggak pernah lewat jalur ke sini gitu kan. Kalau saya pengen ke kota maupun ke luar dari desa ini, saya punya akses jalan yang lebih bagus ke daerah timur kan, Jalan Hurmik. Kalau menurut dari cerita-cerita mitos dan pengalaman-pengalaman dari masyarakat sini sih, katanya di sini banyak sih yang sering lihat atau merasakan fenomena yang berbentuk astral gitu, penampakan ya. Dari sini pernah saya dengar juga dari beberapa warga, kalau misalnya ada warga sakit kan, kita sering kayak ngobrol gitu kan. Di sini katanya pernah dulu ada warga juga lewat sini tengah malam, dan kebetulan juga bapak saya juga pernah lewat di sini tengah malam. Katanya tuh kan bapak saya kan ngambil cengkeh di dusun Angin Pura, mau bawa pulang ke rumah. Di tengah jalan dia tuh lihat kayak apa namanya tuh, lampu mobil besar kali sampai dia mepet ke pinggir jalan. Tapi setelah ditunggu beberapa lama sekali, mobilnya itu enggak kunjung datang kan. Dikira mobil itu berhenti gitu. Terus bapak saya jalan, kisaran berapa meter jalan, nggak ditemui dah mobil-mobil yang seperti tadi yang saya jelaskan, lampunya yang besar sekali gitu. Dan nggak pengalaman bapak saya aja sih sebenarnya. Ini ada juga beberapa penuturan warga yang juga pernah lewat di sini, katanya juga pernah lihat kayak itu dah lampu itu, lampu mobil, tapi tak kunjung juga datang mobilnya itu. Nggak ada ya. Mobilnya nggak ada, cuma suara dan lampunya aja. Berarti penerangan tokoh juga yang tadi, tokoh masyarakat tadi juga kan. Ya. Kadang-kadang juga ada yang menceritakan bukan hanya mobil, motor juga seperti itu. Iya, kayak lampu mobil itu udah besarnya kelihatan kayak apa namanya, sinarnya tuh terang sekali gitu. Biasa sih. Ya. Untuk penampakan aslinya ada yang sempat melihat. Kalau penampakan asli saya belum pernah dengar cerita sih. Tapi kalau memang di belakang saya ini kan memang kuburan di sini. Kuburan ini sangat disakralkan oleh warga di sini. Dan di Tigoase sendiri, desa saya itu punya 2 kuburan. Kalau di sini 1, sama di areal desa juga 1. Di sana. Jadinya 2. Kalau kita ini penguburan warga di sini, emang penguburannya di belakang sini. Ya. Dan tempat di kuburan ini pun disakralkan. Seandainya memang kalau ada orang meninggal, mungkin baru dibabat rumputnya gitu kan. Kalau enggak, memang didiamin seperti yang di belakang dah gitu. Itu yang samping kanan kita ya. Mungkin bisa jadi jelaskan ya. Ya. Seperti apa Mitosnya lah. Kalau Cerita warga. kalau dari mitos sendiri sih, dulu saya waktu kecil kan sering kalau bermain kan ke sini sama teman-teman bermain kayak berenang. Di sini depan saya ini kan ada telaga lah istilahnya. Bukan telaga sih. Kalau bahasa daerah sini tibu namanya tibu giling. Konon katanya dari penuturan dahulu kan, katanya mungkin untuk menakuti anak-anak atau mungkin biar nggak terlalu jauh bermain kan. Saya juga belum tahu kebenaran yang pasti kan gitu.
katanya sih namanya adanya di telaganya itu namanya kaki giling namanya gitu. Kaki giling. Istilah Balinya kalau itu yang medui jagat namanya kaki Ya. giling. Dan Mitosnya juga seperti itu ya, dan juga selain dipergunakan sebagai tempat orang menimba air di sini, juga untuk mencuci, ambil air di musim kering kan gitu. Ya. Juga katanya konon katanya di sini bukan konon katanya sih. Mohon maaf. Di sini juga dipakai setelah upacara pemakaman, pemakaman orang warga sini yang meninggal. Ya. Sebelum pulang Ke rumah masing-masing. dari kuburan, sebelum pulang ke rumah masing-masing memang harus di sini membersihkan Membersihkan diri. diri. Ya, seperti perabotan yang dipakai kayak cangkul, sabit, Ya. maupun pakai pakaian yang dipakai rerep itu kan Ya. harus dicuci di sini dulu, baru bisa dibawa pulang. Ya. Nggak boleh langsung melangkahi, harus pulang. Ya. Harus singgah di sini habis dari setre, harus singgah di sini Ya, dulu. pembersihan Untuk di sini. bersih. Ya, bersihkan. Terima kasih dari Ya. informasi berikutnya ya. Nah, kan lewat Ya. tinggalnya. Sudah Mungkin dari di kamera gitu. spiritual kita, Jero ya. Mungkin Jero bisa menerangkan atau menerawang apa saja yang bisa dilihat tempat ini. Sementara untuk saat ini saya masih merasakan hanya sebatas energi karena kita belum benar-benar masuk ke tempat yang kita tuju atau ke TKP saat ini. Memang dari awal masuk ke sini, dari segi energi itu memang sudah sangat besar sekali dan sudah terasa sekali di di badan saya ini. Jadi sudah terasa energi-energi beliau, mungkin dari energi positif ataupun negatif, itu selalu ada dimanapun. Dan yang besar, energi yang besar yang saya rasakan itu memang terletak pada tempat ini, di jalan ini. Energi yang saya rasakan mungkin ada mitos atau ada cerita yang tidak terungkap ataupun sudah terungkap, saya tidak tahu. Gede bisa juga membantu untuk menjelaskan atau menginformasikan ada apa sih sebenarnya di jalan ini. Ini kan jalan umum sebenarnya. Saya juga agak merinding sebenarnya. Ya. Sebenarnya agak merinding dari kaki ini. Serius. Saya emang benar-benar merinding. Nah, Kalau dulu jalannya ini, ya, jalannya mitosnya ini seperti apa? ini sih sebenarnya sih kalau pernah dengar dari kakek saya sendiri, dulu kan nenek saya kan itu nenek Ya, lanjut. nenek dari ibu kan gitu meninggal. Dia tuh mau diaben ya, Ya, lanjut. mau diaben di situ, Ya, lanjut. mau diaben di desa. Katanya di sini pernah apa namanya tuh mayatnya kan dari rumah, katanya mau dibawa di sini. Nama ini kan ada pohon besar nih, binong namanya. Di binong nih. Yang udah. Ya rala lu close ya. Itu close lagi. Penelusuran langsung. Ya. Gini nih sih. Jadi perjalanan kita sedang menuju ke Lokasi ke TKP akan menelusuri jalan setapak seperti ini. Yang di sebelah kanan saya ada aliran sungai dan sebelah kiri saya ada perbukitan yang tinggi. Ikuti terus perjalanan kami hanya di Explore Kegelapan. Yuk. Swastiastu. Baik, jadi kita akan lanjut jalan ke lebih dalam lagi. tim waktu dari
Ya, karena medan di sini sangat tidak memungkinkan sebenarnya ya, tapi kami berusaha untuk membuat hiburan untuk para subscriber. Dan kami relakan untuk perjalanan ke sini. Om Swastiastu, Om Awginamastu, Namo Sidam. Jadi tangan nih. Kajanan gini. Ya. Lu on kamera nih. Pin kamera on pin. Oke, baik. Jadi di sini memang banyak sekali ada rimbunan pepohonan yang tinggi-tinggi beli ya. Yang besar-besar. Memang sangat betul-betul kita ada di sebuah pedalaman, di istilahnya hutan lah. Karena memang betul-betul tidak ada rumah penduduk ataupun penduduk yang ada di sekitar sini. Swastiastu. Swastiastu. Sanangi sana. Kita sedang berada di TKP atau lokasi yang dituju. apa yang dikatakan di Kawasan Gede ya, sana ya. Jadi yang tempatnya di sini. Jadi gimana menurut Bro? Dari awal perjalanan tadi memang semakin kuat energinya, semakin keras, dan semakin apa istilahnya, kalau ibarat lebaynya sedikit semakin bertubi-tubi energi yang bangkit di tempat ini, atau yang bangun, atau yang muncul di tempat ini. Apalagi saat ini kita sudah berada tepat di lokasi yang dikatakan beli, adalah namanya Napi Tibu Giling kalau di sini. Niki Tibu Giling namanya. Bahasa Balinya tibu, kalau saya kan Tlage. Tlage, di Campuan, Tlage. Di sini adalah tempat untuk kita membersihkan diri, baik jasmani ataupun rohani. Nah, kata Beli Gede tadi juga mengatakan ketika kita setelah dari kuburan, diharuskan dan diwajibkan kita harus melakukan pembersihan di tempat ini. Apapun barang yang kita bawa di sana, harus kita bersihkan di tempat ini untuk menjaga kesucian barang-barang yang kita bawa setelah dari kuburan untuk meranjak ke rumah seperti itu. Nah, dan dimensi yang ada di sini memang cukup besar sekali, dari dimensi positif maupun negatif. Nah, jika saya lihat dari campuan ini atau apa namanya tadi, tibu ini, jadi di sini itu dikatakan ada kalau di Bali itu dikatakan seperti penunggunya ya, seperti penunggunya di bawah daripada air ini, berbentuk seperti ikan, tapi yang kurang jelas melihat. Nah, dan di sana di kepala ikan tersebut membawa sebuah mustika yang ada di dasar daripada air tersebut. Mungkin itu menjadi sebuah pokok daripada tempat ini, atau itu adalah sebagai apa ya, maskotnya daripada tempat ini, seperti itu. Jadi seperti itu yang saya baru tangkap dari energi yang ada di sini. Maaf ini Bro. Ya, siap. Karena kita juga kedatangan dari Beli Gede ada, Juga dari bapaknya juga ada dari tokoh spiritual juga. Ya, dari Karangasem. mungkin bisa ke sini. Ya, mungkin bisa bergabung ke kami. Ya, boleh. Silakan untuk menerangkan situasi yang ada.
Swastiastu. Yes, Swastiastu. Bukit yang saking kampung aslinya yang kena rintangan asam niki kadang yang kan makanan suatan niki suatu. Nah, pendidikan dari niki laut yang boleh merasakan tentang aura sana nikah sana nenten becek sana becek yang dibilang dikatakan tidak bagus. Nah, cuman dia tidak berani bicara panjang lebar karena napi itu betul-betul yang namanya sakral, karena beliaulah yang lebih berhak ketimbang kita sebagai tamunya. Tapi yang menurut yang tadi yang merasakan ada berbau-bau aura yang seperti bahan buat, nah berbau-bau yang pokoknya yang aneh, seperti beliau memargi di belakang tiang. Makanya tiang menyetop apa yang dibicarakan sama gede ya, karena yang tidak pantas disebutkan biar tidak disebutkan, yang mana yang boleh dikatakan bisa disebutkan biar dibawa kembali. Kalau memang itu tidak bisa disebut, daripada kita Tidak usah ya, biar tidak ada masalah ya. Seperti itu. janganlah kalau bisa. Ya. Nah, ini di belakang dia mungkin taruh nanti kita mengikuti yang kemudian di sana banyak ada anak-anak kecil yang sedang bermain, yang lihat itu, makanya dia segera minta tolong atur canang untuk mohon atur tuning, karena kita istilahnya dikatakan dia tidak mengganggu. Nah, kita memohon sebelumnya untuk mengucapkan kata Om Swastiastu untuk permisi, karena beliau mungkin ya kita tidak ganggu. Nah, untuk dengan mikir selanjutnya yang bisa banyak mau napi-napi ya. Seadanya mantan dia mantan, kalau kurang lebihnya ya dia mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak ya, Omang ya. Ya, baik. Tokoh spiritual kita sedang melakukan itu penerawangan di tempat ini. Jadi seperti apa untuk kisah selanjutnya dan apa yang harus dilaksanakan oleh dari warga setempat sini, seperti itu kita tunggu dulu karena beliau sedang melakukan penerawangan. Ya, baik. Jadi tokoh spiritual kita sedang melakukan yaitu penerawangan, karena beliau dari penunggu tempat ini memberikan sebuah etika. Pakai lagi, pakai terus pakai. Kone mandrang Pak. Nanya lu. Sile. Sile dong. Boleh.
Ya baik, tokoh spiritual kita sedang melakukan yaitu sebuah penarikan benda seperti ini ya, karena sudah diberi izin dan diberi minta seperti itu ya. Jadi ini asli ya, bukan rekayasa ya. Inilah kebesaran Tuhan, ini asli. Dari tadi saya sempat lihat juga tangan tokoh spiritual kita, yaitu tidak ada apa-apa. Jadi ini asli ya. Baik, jadi penelusuran untuk pada malam hari ini nah jadi cukup sampai sini dulu ya. Jadi terima kasih untuk tuan rumah dari Desa ada Tigoase di Goase ya, yang sudah mau berbagi informasi. mungkin dari pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, kalau sama juga punya tempat seperti tempat-tempat sakral Ya, seperti tempat bisa ini info ke kami ya, ya, untuk kami bisa melakukan penelusuran, explore di tempat sana. Jadi tonton, ambil Hal positif dari dari video acara kami. Jangan lupa like, ya, komen, dan dan subscribe. subscribe, Dan jangan lupa di-share di share sebanyak-banyaknya. Tetap ikuti channel kami Hanya di Explore Explore Kegelapan.